Iya, ternyata aku memang menyukai semua hasil sampahku, tidak jongkok, tidak teyung. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Sadarlah, aku tak mencari sampahmu, kau yang mencari sampahku. Aku rasa siapapun pria memilihmu sangat menyesal. Ucap jongkok membela Yen. Kau berusaha jika teyung sampah, maka kau telah menelan kembali sampahmu, ucap Yen. Sial, jaga ucapanmu, kau saja yang membuat teyung bosan. Makanya dia mau menerima kau ya gadis kekanakan di depan mata teyung. Ia mengepalkan tangannya, dadanya kembali sesak. Ternyata sudah sejauh itu dia dipermainkan. Ian maju dan mendorong tubuh Lisa hingga Lisa terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Lisa terkejut. Namun Ian tak berhenti sebelum Lisa sempat. Ian memandang wajah Lisa dengan membabi buta. Vernon dan yang lain baru menyadari kejadian itu. Mereka langsung menarik Ian dan memisahkan keduanya. Petugas klub menarik tubuh Lisa. Ian masih berusaha dan Lisa menangis, wajahnya sakit dan memar, rambutnya rontok, pakaiannya berantakan, bahkan bajunya sedikit robek. Ian benar-benar marah, namun dia merasa puas bisa Ian melepas heelsnya dan berjalan di jalanan dengan kaki. Ia menghela nafas kasar. Ia tidak boleh sedih. Jika dia tidak berjodoh dengan Taeyong, maka dia akan mencari pria lain. Ian pulang ke rumah saat pagi hari dengan penampilan berantakan. Ia memang ada heran melihat penampilan putrinya itu. Ian, dari mana saja jam segini baru pulang? Ian merasa jantungnya berdebar dengan kencang. Kemudian dia membuka surat tersebut. Ekspresi wajah Ian berubah. Serius, sebenarnya ini kabar gembira, tapi tidak ada senyuman yang terbit dari bibir Ian. Dia terpilih menjadi mahasiswa pilihan untuk melanjutkan studi spesialisnya di Harvard. Harvard adalah universitas impiannya. Namun kenapa surat itu datang sekarang, saat dia sedang dalam keadaan yang tidak baik? Jujur, Ian merasa di lubuk hatinya dia masih mencintai Taeyong, namun cinta itu tertutup oleh rasa sakit yang ditorehkan Taeyong. Bohong jika Ian mengatakan dia tidak terluka. Dia sedang berpura-pura terlihat baik-baik saja. Hatinya hancur. Theo langsung pulang ke Seoul setelah jadwalnya pada selesai. Theo sama sekali tak fokus seharian penerbangan yang lama sungguh menyiksa Taeyong. Jimin tidak banyak bicara dengan Taeyong semenjak insiden itu. Dia masih kesal dengan Taeyong yang begitu bodoh. Dia merasa emosi dan putus asa saat dia sama sekali tak menjawab panggilan dan pesannya. Gadis itu pasti sangat membencinya. Sekarang Ian mengatakan mereka telah berakhir, namun tidak bagi Taeyong. Taeyong tidak mau putus.
Taeyong membuka pintunya dengan bersemangat dan masuk ke dalam kamar. Namun dia tak menemukan Yen. Taeyong berjalan menuju dapur, namun Yen juga tidak ada di sana. Yen, Taeyong memanggil nama Yen dengan keras. Aku tak tahu kau bercanda kan? Kita tak putus. Ucapan itu hanya candaan kan? Aku tahu kau bersembunyi. Sekarang ayo keluar. Aku merindukanmu sayang. Taeyong duduk menunggu di dapur sampai malam, namun Yennya tidak kembali. Taeyong mengeluarkan ponselnya dan kembali menghubungi nomor Yen, namun nomor itu sudah tidak aktif. Taeyong membanting ponselnya ke lantai. Dia duduk meringkuk dengan wajah yang tertunduk dan berurai air mata. Yona membuka pintu rumahnya di tengah malam dan dia terkejut saat menemukan Taeyong yang sudah sempoyongan dengan penampilannya yang berantakan. Taeyong, apa yang terjadi padamu? Kau mabuk? Jika apa tahu kau mau akan habis. Aku tidak peduli. Minggir. Taeyong melangkah sempoyongan sampai menabrak dinding. Yona yang melihat prihatin itu lalu membawa Taeyong masuk ke dalam kamar. Pria itu yang jarang ditempati. Taeyong tak henti-hentinya mengigau nama Yen. Hal itu membuat Yen bingung. Akhirnya dia keluar dan membiarkan Taeyong sendirian di kamar. Suara itu terdengar sangat pilu, diiringi suara isak tangis. Taeyong menyayangi Yen kembali padanya. Dia akan melakukan apapun, bahkan dia akan berlutut sampai Yen memaafkan kesalahannya. Seharian Taeyong pergi mencarinya di mana saja, bahkan ke rumah sakitnya sendiri. Praktikum yang ternyata sudah selesai dan gadis itu tak pernah datang ke sana lagi. Taeyong hampir gila. Dia hampir memutuskan pergi ke Gyeonggi. Saat Yen mengucapkan kata putus, Taeyong merasa dunianya terhenti dan menjadi kacau, seperti hilang kendali. Saat putus dengan Lisa, Taeyong masih biasa saja, namun berpisah dengan Yen, Taeyong benar-benar tidak bisa. Dia bisa gila. Ian duduk di sebuah kafe dengan Yona yang berada di depannya. Sebenarnya Ian sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun saat ini. Dia sedang mengemas barang-barangnya untuk berangkat ke Boston, Amerika Serikat. Bagaimana bisa bertanya padanya, Ian? Keadaan Taeyong sangat buruk. Dia terlihat seperti orang gila dan menghancurkan semua barang-barang di rumah. Belum lagi dia yang setiap malam mengigaukan namamu. Ian terkejut keadaan Taeyong separah itu. Ian menunduk. Dia tak bisa menahan air matanya. Hatinya juga merasa sakit. Yona menggenggam tangan Ian. Ian, aku tahu Taeyong salah, tapi kau meninggalkannya tanpa peringatan. Taeyong hancur tanpamu, Ian. Dia seolah kehilangan sebagian jiwanya.
Yen Taeyong tak pernah bermain-main dengan perasaannya. Kau adalah gadis pertama yang dikenalkan kepada kami semua. Dia mencintaimu. Jika tidak cinta, Taeyong tidak mungkin seperti sekarang. Dia sangat menyesal. Ia mengepalkan hatinya, perasaannya sudah tidak kuat lagi. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Maafkan aku, Oni. Berpisah adalah jalan yang terbaik. Walaupun kami masih bersama, kami tetap akan berpisah. Karena aku akan meneruskan studiku di Harvard dan meninggalkan Taehyung. Maafkan aku, Oni. Mungkin ini keputusan yang egois, tapi semuanya aku lakukan untuk memulihkan luka aku. Aku pergi sekarang. Ian sudah berada di bandara. Pesawatnya akan take off sebentar lagi. Ian sudah membulatkan keputusannya. Emma dan Siwon mengantarkan kepergian Ian, namun mereka sudah kembali. Ian tidak ingin hatinya akan sanggup atau tidak, tapi dia berusaha untuk kuat. Pikirannya masih melayang pada Taehyung. Tapi untuk apa dia ingin tahu kabar Taehyung? Jelas sudah menyakitinya. Justru sebenarnya dia merindukan Taehyung, namun dengan cepat dia mengenyahkan rasa itu. Ian bersiap berdiri mengirat kopernya. Dia sudah siap dengan segalanya, namun Ian mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara itu membuat jantung Ian berpacu dengan hebat. Ian mengeratkan pegangannya di gagang koper. Rasa sesak itu berlomba-lomba datang begitu saja saat mereka bertemu tatap.